Ya, shalom. Kita sudah ada di bulan Juni, pertengahan tahun ini. Saya lihat bahwa hari begitu cepat berlalu. Makanya kita juga semakin hari, semakin nggak tua, Pak. Kita semakin hari semakin bertambah angkanya. Haleluya. Amin. Yang sudah angkanya banyak katakan amin. Banyak juga kalau gitu ya. Angkanya udah banyak. Ya, bersyukur bagi Tuhan, kemurahan Tuhan, sebab Dia baik. Kita ada sampai hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau dahsyat, Engkau ajaib. Nah, kita punya tema hari ini, menghargai yang terkecil di antara kita. Saudara, kadang-kadang orang yang kecil itu, orang yang lemah itu suka tidak diperhatikan. Ya, orang yang kecil, orang yang lemah, orang yang miskin itu suka tidak diperhatikan. Padahal semua kita di hadapan Tuhan, di mata Tuhan itu sama. Semua kita berharga di mata Tuhan. Nggak ada yang kecil, nggak ada yang hebat, nggak ada yang pintar, nggak ada yang cerdas, nggak ada, semua di mata Tuhan sama. Karena kita sama, makanya Yesus datang untuk menyelamatkan seluruh kehidupan kita. Dia tidak menyelamatkan orang yang berhasil saja. Dia tidak datang untuk menyelamatkan orang yang pintar saja. Dia tidak datang untuk menyelamatkan orang yang kaya saja. Tapi Dia menyelamatkan semua orang diselamatkan. Semua manusia diselamatkan. Itu bukti bahwa kita ini sama di mata Tuhan. Kalau kita nggak sama, ya pasti Tuhan menyelamatkan orang-orang yang hebat aja. Haleluya. Pasti Dia akan datang menyelamatkan orang-orang yang kaya, orang-orang yang sudah berhasil, orang-orang yang besar menurut dunia gitu. Tapi Yesus tidak seperti itu. Kenapa? Karena kita semua berharga di mata Dia. Sebab kita semua mulia di mata Dia. Ketika Dia menciptakan kita, itu menciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Bukan saja orang kaya yang serupa dan segambar, enggak. Tapi orang kecil, orang miskin pun yang kita anggap miskin, yang kita anggap orang lemah, itu segambar dan serupa dengan Dia. Jadi semua kita itu sebenarnya orang-orang yang memang berharga di mata Tuhan. Sama di mata Tuhan. Haleluya. Persoalannya kita lakukan yang membedakan kita adalah begini. Kita lakukan kebenaran atau enggak. Bukan masalah kaya atau miskin. Haleluya. Bukan masalah lemah atau kuat. Tapi masalahnya adalah kita lakukan kebenaran enggak di mata Dia. Itu perbedaan. Haleluya, saudara. Amin. Banyak makanya saudara boleh perhatikan dalam Alkitab. Yesus itu adalah sahabat orang-orang. Yesus itu adalah sahabat orang-orang berdosa dan orang-orang lemah, orang-orang kecil. Lihat, Dia datang itu cari orang-orang yang kecil. Dia bersahabat dengan mereka. Karena Dia tahu mereka itu orang-orang terasing, terbuang, termarginal di dalam masyarakat. Yesus mau supaya begini, kita melihat setiap orang itu sama. Makanya Dia berikan gambaran seperti itu. Dia berikan contoh seperti itu bagi kita. Yang setuju katakan amin. Iya dong, Dia berikan contoh bagi kita seperti itu. Supaya apa? Kita mengikuti apa yang dia lakukan. Karena teladan kita kan cuma Yesus. Haleluya, amin. Saya berharap setiap kita yang hadir saat ini, apalagi jemaat di tempat ini, tidak membeda-bedakan orang. Amin, amin. Amin. Tidak membeda-bedakan. Oh, dia kaya. Oh, dia hebat, dia ini, makanya dia harus ini, dia harus itu, yang itu nggak usah, nggak boleh kayak gitu, nggak boleh. Kita sama di mata Tuhan. Kita punya hak yang sama, kita punya kewajiban yang sama, kita pun semua kita punya yang sama. Haleluya. Cuma kan kita diberikan tanggung jawab yang berbeda. Amin. Kita cuma diberikan tanggung jawab yang berbeda. Kita diberikan hal pengelolaan yang berbeda. Karena sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita. Haleluya, amin. Tapi bukan berarti orang yang diberikan sedikit itu, dia tidak berharga di mata Tuhan. Yang sedikit itu bisa, yang satu itu kan bisa jadi dua. Haleluya. Bahkan yang satu itu bisa jadi 1 juta, 100 juta, bahkan 1 miliar, bahkan 1 triliun. Semuanya bisa. Yang penting dia bisa mengelola dengan baik. Amin. Kan tergantung kita. Jadi sekali lagi, jangan sampai kita membeda-bedakan orang. Setuju katakan amin. Haleluya. Oke,
Firman Tuhan katakan begini, Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Lukas 1 ayat 52. Jadi Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Matius 10 ayat 42. Barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Nah, setuju dengan firman ini, katakan amin. Amin. Karena perhatikan baik-baik, Yesus bilang seperti itu tuh. Barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Setiap kita yang melakukan hal yang baik bagi siapapun, termasuk orang kecil, itu ada upahnya. Amin. Itu ada upahnya. Kan kecenderungan kita begini, tolonglah orang-orang yang mana? Orang-orang yang kaya, orang-orang yang hebat. Dengan tujuan begini, kalau gua nanti susah, pasti dia yang bantu. Benar nggak? Nggak berani ngomong amin kan? Amin nggak? Betul kan kita kayak gitu? Manusia kan begitu. Yang setuju katakan amin. Iya, saya pun begitu kadang-kadang. Iya, nggak apa-apa. Ya jujur aja kan begitu. Kadang-kadang kan semua manusia seperti itu. Tapi dengar baik-baik, itu salah. Itu keliru. Amin. Semua orang kita harus bantu. Bahkan ketika kita membantu orang terkecil sekalipun, yang paling lemah menurut dunia sekalipun, itu ada upahnya. Bahkan Tuhan sangat memperhitungkan itu. Haleluya, amin. Kalau kita bantu orang yang sudah punya, gampang, dia tinggal balas kamu aja, beres kan? Tuhan gak bakal balas lagi. Kan itu ada firman Tuhan ya. Haleluya. Kamu sudah dapat balasan dari manusia, kamu tidak pernah akan bisa balasan lagi dari Tuhan. Kenapa? Karena kamu bergantung kepada manusia. Halo. Tapi kalau kamu ketika kamu memberi atau menolong orang-orang susah, dia tidak pernah akan bisa membalas kamu. Ketika dia tidak membalas kamu, Tuhan yang punya dia, Tuhan yang memberkati dia, akan memberkati kita melimpah. Mesti katakan amin. Haleluya. Amin. Saya berharap hari ini tangan kita tidak sakit. Ya? Tangan kita bisa memuji Tuhan, bisa menyembah Tuhan. Dengan apa? Bertepuk tangan bagi Yesus. Nah, sekarang lihat itu. Matius pasal 10 itu dibilang bahwa siapa aja memberikan air, gak usah kasih uang, gak usah kasih harta. Saudara cukup berikan air. Setiap orang punya air ada di rumah kan? Bahwa apa yang kamu punya, kamu bisa bantu orang-orang yang kecil. Ya kita anggap orang-orang yang gak punya, orang-orang yang lemah, kita bisa bantu mereka. Dan itu berharga di mata Allah. Itu berharga di mata Tuhan. Jangan kita berpikir bahwa, bantu yang ini deh, nanti kalau aku susah dia pasti bantu aku. Nggak usah. Kita punya sumber berkat, kita punya kekuatan bukan dari manusia. Haleluya. Kita punya sumber itu bukan manusia. Kalau kamu menganggap sumber manusia, lama-lama semuanya habis. Kalau habis kamu nggak dapat apa-apa lagi. Amin. Tapi kalau kamu tahu bahwa sumber kita adalah Tuhan, fokus saja ke Tuhan. Tuhan bisa gerakkan siapa saja untuk menolong kita. Amin. Tuhan bisa menggerakkan siapa saja untuk menolong kita. Nah, mari kita lihat. Yang pertama, melayani tanpa melihat status. Firman Tuhan katakan begini, Matius 25:38. Ini keren. Alkitab pada Matius 25 ini dia. Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian. Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Setuju katakan firman ini? Perhatikan baik-baik. Ketika Yesus kasih perumpamaan ini, banyak orang yang ada di situ dan mereka tercengang mendengar apa yang Yesus sampaikan. Tapi dengar baik-baik. Alkitab mencatat ini, Yesus
membawa dirinya, menaruh dirinya di dalam orang-orang yang sederhana. Yesus menempatkan dirinya di dalam orang-orang yang termarginal. Yesus menempatkan dirinya di dalam orang-orang yang dalam tanda kutip menurut dunia itu miskin, tertolak, tertindas. Halo, dia bilang begini, waktu aku di penjara, waktu aku telanjang, kamu tidak mengunjungi aku, bahkan memberi aku pakaian. Pernahkah kita lihat Yesus di dalam penjara? Tidak pernah. Halo? Tapi dia menempatkan diri dia di dalam orang-orang yang seperti itu. Notabene orang dalam penjara itu orang baik atau orang jahat? Kita kan sering suka begitu kan? Dia jahat, ngapain gak usah. Yesus ada di situ. Halo? Loh, kok gak amin? Yesus ada di situ. Saudara lihat kiri kanan, bilangin, senyum dulu. Orang kalau tersenyum, ingat, dia akan menerima firman dengan baik. Masuk tuh full gitu. Tapi kalau orang mungkin mukanya gak berantem di rumah kan sama suami istri, gaya, puji Tuhan, haleluya. Berarti aman. Kalau aman, senyumnya juga harus aman. Ya, kita harus menempatkan seperti itu, seperti Yesus. Coba kita lihat, dia menempatkan diri dia di dalam orang-orang seperti itu. Bahkan dia bilang begini, ketika kamu menolong dia, itu sama dengan kamu menolong aku. Keren banget saudara. Ketika kamu menolong orang-orang yang terpinggirkan, ketika kamu menolong orang-orang kecil menurut dunia, orang-orang miskin menurut dunia, kamu sedang menolong siapa? Yesus. Dan ketika kamu menolong Yesus, kamu tahu apa yang Yesus akan lakukan dalam hidup. Kita tahu, ketika kita menolong yang dalam tanda kutip Yesus, pasti Yesus akan melakukan sesuatu dalam kehidupan kita. Pastilah. Kalau ada Tuhan di situ, pasti ada perkara-perkara besar. Kalau ada Tuhan di situ, pasti ada perkara-perkara ajaib. Kalau ada Tuhan di situ, pasti ada jalan keluar. Yang setuju katakan amin. Kalau ada Tuhan di situ, pasti ada kesembuhan. Amin. Kalau ada Tuhan di situ, pasti ada kekuatan dari Dia. Dan itu yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Kadang-kadang kan kita, ya tadi tuh, kita melayani orang itu karena statusnya. Tuh kan? Karena statusnya. Oh iya, pokoknya bagus. Udah pergi aja, pasti amplopnya tebal. Sorry, itu ke saya saudara. Iya, pendeta itu kadang-kadang gitu kan. Sorry, maaf ya, ini saya bicara tentang saya juga. Makanya saya perlu juga tuh, harus berpikir, harus mencerna, harus melihat segala sesuatu dalam kebenaran. Gitu. Jangan sampai orang-orang yang termarginal artinya tidak dilayani. Pada saya, bicara saya sih. Oke. Ya padahal kita ditempatkan di sini untuk melayani semua jemaat. Bukan saja orang-orang yang kaya, bukan saja orang-orang yang punya uang. Haleluya. Oke, Tuhan kasih orang-orang yang dalam tanda kutip punya uang, yang kaya, yang pintar, yang cerdas, yang hebat. Di tempat ini itu mengucap syukur, itu anugerah. Tapi ketika orang kaya, Tuhan kasih orang-orang yang mungkin dalam tanda kutip orang lemah, orang miskin, orang yang gak punya apa, orang rendah menurut dunia, itu juga anugerah. Itu juga anugerah bagi kita. Karena kita mendapat kesempatan untuk melayani Tuhan. Ya? Sekali lagi dengarin. Kita mendapat kesempatan untuk melayani Tuhan. Melayani Yesus. Kan dengar dibilang gitu. Ayat yang ke-40, dan Raja itu akan menjawab mereka. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina, paling miskin, termarginal, sama kamu telah melakukannya untuk aku. Kita punya kesempatan untuk melayani Tuhan kan? Haleluya. Kalau lihat dari firman ini, itu berarti kita punya kesempatan ketika ada orang-orang yang dalam tanda kutip kita menganggap mereka orang yang hina, orang susah, orang kecil. Kan banyak tuh ya
istilah-istilah dunia tuh kayak gitu ya. Orang-orang seperti orang miskin lah, orang hina lah, orang gak punya apa lah, orang apa lagi? Orang kere. Orang kere yang gak punya apa, orang miskin. Kalau semiskin-miskinnya, kalau semiskin-miskinnya dunia bilang apa? Kere ya? Gak punya apa-apa. Gak apa-apa. Tuhan kasih mereka ke tempat ini untuk kita melayani. Tapi saya percaya di sini tidak ada orang kere. Di sini tidak ada orang miskin. Di sini tidak ada orang hina. Karena semuanya berharga di mata Tuhan. Meskipun katakan amin. Haleluya. Jadi kita harus lihat itu saudara, supaya jangan kita salah dalam melangkah. Amin. Oke. Kerajaan Allah tidak diukur dari posisi sosial, kekayaan atau prestasi, tetapi dari kasih dan penghargaan terhadap mereka yang dianggap kecil di mata dunia. Kaum miskin, tertindas, terpinggirkan, dan yang terlupakan. Jadi kerajaan Allah itu tidak diukur dari posisi sosial, kekayaan kita, posisi kita, prestasi kita, tetapi dari kasih dan penghargaan terhadap mereka yang dianggap kecil, dianggap hina, dianggap termarginal di mata kaum dunia, miskin, tertindas, terpinggirkan, dan juga terlupakan. Nah, Yesus mengidentifikasi dirinya secara langsung dengan yang paling hina. Coba lihat, tadi kalau kita baca kan di dalam Matius pasal tadi itu 25, kita akan mendapatkan bahwa Yesus menempatkan diri dia di situ dalam orang yang hina, dalam tanda kutip. Haleluya. Jadi kalau kita melayani orang hina, kalau kita melayani orang hina menurut dunia, orang miskin menurut dunia, kita sedang melayani Tuhan, sedang melayani Dia. Amin. Jadi mari saudara, kita lakukan itu dalam hidup kita. Karena begini, semua orang-orang besar pasti terperhatikan. Tapi orang-orang yang tercecer ini, orang-orang seperti orang-orang ini, itu yang harus kita perhatikan. Amin. Itu teguran juga bagi kita semua, termasuk saya. Haleluya. Amin saudara. Mari kita memperhatikan itu dalam kehidupan kita di gereja. Ya, lihat. Dalam dunia yang cenderung memuja kekuatan, kekayaan, pencapaian, kita dipanggil untuk melihat Kristus dalam diri mereka yang lemah, hina, dan dilupakan. Apa yang kita lakukan pada orang-orang miskin, lapar, haus, telanjang, sakit, dan terpenjara, itu seolah-olah kita melakukannya kepada apa? Kristus sendiri. Jadi kita melakukan itu bagi Kristus, bukan bagi diri dia, tapi bagi Kristus. Mari, cara pandang kita harus diubah. Pola pikir kita harus berubah. Dan respon kita harus berubah. Supaya kita bisa melayani setiap orang, siapa saja yang datang ke tempat ini, yang Tuhan percayakan bagi kita. Amin. Saya minta maaf kalau ada yang belum terlayani. Tapi mulai dari saat ini, kita akan melayani siapa saja. Amin. Itu perlu. Teman-teman, pengurus semua kita harus satu untuk melakukan itu. Jadi kita tidak melihat siapa diri dia. Kita harus tetap melayani. Kalau dia sudah membawa diri datang di gereja ini, itu berarti komunitas dia ada di tempat ini. Kita yang bertanggung jawab atas jiwanya, atas seluruh kehidupannya di hadapan Tuhan. Amin saudara. Mari kita lakukan itu. Yang kedua, jangan membuat diskriminasi. Kita nggak boleh buat diskriminasi. Mari kita lihat 1 Korintus 12 ayat 20. Sebab jika ada seorang yang masuk dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu, dan berkata kepadanya, silakan Tuhan, duduk di tempat yang baik ini, duduk di depan. Ya, sedang kepada yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana, atau duduklah di lantai ini, di dekat tumpuan kaki. Bukankah kamu telah membuat perbedaan dalam hatimu, dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa. Dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Yang setuju dengan firman ini katakan amin. Kita kan suka diskriminasi, membeda-bedakan orang. Betul kan? Orang yang menurut kita hebat, suka, ayo silakan duduk. Lalu orang-orang yang datang, yang orang kecil, orang yang gak punya apa-apa, kita biarkan begitu saja. Bahkan salaman pun enggak. Saudara, kita sedang berdosa di hadapan Tuhan. Kita sedang melakukan pelanggaran di hadapan Tuhan. Mari hari ini kita belajar sama-sama supaya jangan kita membeda-bedakan orang dalam setiap pelayanan kita. Jangan sampai ada diskriminasi dalam gereja. Karena banyak sekali diskriminasi dalam gereja kan? Banyak, saudara.
Jangan bilang bahwa nggak ada. Ada, paling banyak di gereja. Haleluya. Saya berharap di tempat ini tidak ada. Karena semua orang itu berharga di mata Tuhan. Semua orang itu sama di mata Tuhan. Kita semua sama di mata Tuhan. Sama di mata Tuhan. Itu masalahnya cuma satu kan? Tentang kapasitas saja. Kalau kapasitasmu kuat ya pasti kamu dapat banyak. Gitu kan? Tapi satu itu bisa kan tadi jadi 1 miliar, 1 triliun. Yang penting kamu mengelola dengan baik. Nah kita juga harus memperhatikan mereka. Kita juga harus mengajar mereka untuk seperti itu. Sehingga di tempat ini semuanya sudah pasti diberkati. Haleluya. Amin saudara. Amin. Kita lihat itu. Jadi jangan lagi kita membeda-bedakan orang. Bukan juga berarti begini. Oh kita nggak perlulah sama orang-orang yang itu. Bahkan yang dalam tanda kutip kita anggap kaya. Biarin aja dia. Salah juga. Semua orang kita harus melayani sama di mata Tuhan. Dan saya percaya orang-orang yang dalam tanda kutip beradab pun pasti juga mereka mengerti. Haleluya. Pasti mereka mengerti. Kadang-kadang kan begitu juga jadi apa? Jadi pusing kan mereka juga kan. Ya, jadi merasa bahwa aku aja yang dilayani sih. Kayaknya orang ini atau pendeta ini maunya apa nih? Kayak gitu bisa. Saya berpikir kayak gitu loh. Makanya kita harus semua orang kita harus layani dengan baik. Karena Tuhan mau memberikan talenta bagi kita untuk melayani setiap orang. Dengar baik, setiap orang. Haleluya. Dan diskriminasi adalah kejahatan, bahkan merupakan dosa di mata Tuhan. Loh, kok bisa begitu? Bisa, tadi kan Alkitab bilang. Ketika kita membeda-bedakan orang, itu kita ada pelanggaran yang kita lakukan bagi Tuhan. Amin. Mari, jangan kita membeda-bedakan orang lain. Karena itu adalah kejahatan. Dan itu merupakan dosa di mata Tuhan. Lihat ini. Kita harus seperti Kristus yang meskipun anak Allah, mau bergaul dan menerima orang-orang berdosa. Miskin, cacat, dan terbuang dari masyarakat. Yesus datang untuk orang-orang seperti itu. Makanya kenapa dia datang di kandang yang hina? Dia tidak datang di istana. Karena kalau dia datang di istana, kecenderungan orang-orang besar saja akan datang ke sana. Orang-orang kaya saja datang ke sana. Orang-orang terpandang saja datang ke sana. Orang-orang hina, orang-orang kecil nggak mungkin sampai di istana. Amin saudara. Ya, nggak mungkin kan. Makanya dia harus lahir di kandang dalam hina. Di kandang yang hina. Supaya apa? Semua kalangan bisa datang ke tempat itu. Orang kaya, orang miskin, raja, siapapun bisa datang ke tempat itu. Haleluya. Makanya dia, Yesus, kita harus lihat Yesus sebagai teladan di dalam kehidupan kita. Walaupun dia Allah, walaupun dia Tuhan, tapi dia rela untuk menjadi miskin supaya kita jadi kaya. Haleluya. Amin saudara. Nah, ini yang harus ada di dalam kehidupan kita semua. Sehingga kita menjadi orang-orang yang berkenan dan berdiri dalam kebenaran Tuhan. Amin saudara. Jadi ingat, jangan memandang rendah pada orang-orang hina. Jangan memandang rendah pada orang-orang yang dalam tanda kutip dunia bilang miskin, tidak punya apa-apa. Dengar, mereka itu juga yang punya kerajaan Allah. Haleluya. Amin. Bahkan Yesus berani untuk menempatkan dirinya di dalam mereka. Yang dunia bilang jahat sekalipun dalam penjara, Yesus berani menempatkan diri dalam mereka. Karena orang punya kesempatan untuk bertobat. Amin. Semua orang punya kesempatan untuk bertobat. Memang Bapak Ibu pikir kita ini tetap hidup terus dalam kebenaran, enggak kan? Ada yang pernah kita lakukan yang salah di hadapan Tuhan kan? Setiap hari. Bahkan mungkin dari pagi sampai sekarang ini ada. Amin. Iya betul kan? Kan menurut Alkitab kan begitu. Sesuatu yang timbul dari hatimu yang jahat, itu sudah berdosa. Ketika datang ke tempat ini, yang datang pakai mobil, yang datang pakai motor, tiba-tiba ada yang nyelip, itu apa? Udah, dosa. Lo benar gak? Itu kan? Sesuatu yang timbul dari hatimu yang jahat, itu pasti dosa. Apalagi yang nyelip terus, itu orang gila. Nah, aman itu kamu. Makanya datang ke gereja,
menyembah Tuhan karena Tuhan sudah mengampuni dosa kita. Kalau kita berdosa, minta ampun, Tuhan pasti. Tapi jangan buat dosa itu lagi. Besok diselip lagi, begitu lagi. Kamu mempermainkan Tuhan. Nah, ya? Loh, saya manusia. Siapa bilang kamu Tuhan? Kamu manusia, tapi sudah dipenuhi oleh dengan kuasa Tuhan. Amin. Kamu manusia, tapi ada Roh Kudus dalam hidup kamu yang harus menuntun kamu, memberikan kesempatan bagi Dia untuk kamu dituntun oleh Dia, sehingga kamu berjalan di dalam kebenaran. Orang mau nyelip, terserah dia. Yang penting aku ada dalam sukacita Tuhan. Yang setuju dengan Anda. Yang lebih parah lagi, nyelip langsung turun dari motor. Hei, lu itu kacau beliau. Terakhir, memuji-muji maju yuk. Memiliki belas kasihan. Firman Tuhan katakan Kolose pasal 3:12, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dikasihi, kenakan kasih, belas kasihan, kemurahan, rendahan hati, kelembutan, dan kesabaran. Ya, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihi. Pertanyaannya gini, siapa yang merasa bahwa dia dikuduskan dan dia dikasihi oleh Allah? Tolong angkat tangan. Siapa yang merasa diri dia dikuduskan dan dikasihi oleh Allah? Tolong angkat tangan. Semua kita kan? Kalau kita merasa bahwa diri kita dikuduskan dan dikasihi, kita harus mengenakan apa? Belas kasihan, kemurahan hati. Terus apa lagi? Kerendahan hati, kemelambutan, dan kesabaran. Saya bilang gini, kemarin kan saya bilang, kesabaran itu pintu terakhir untuk kita mengalami terobosan dari Allah. Amin. Kesabaran itu pintu terakhir. Nah, kalau kamu mengerti, kita mengerti bahwa kita ini dikuduskan, kita ini dibenarkan, kita ini dikasihi oleh Allah, kita harus sabar. Amin. Kita harus rendah hati, kita harus murah hati, kita harus lemah lembut. Kenapa sampai saya bilang ini sabar itu pintu terakhir? Kadang-kadang ini saudara, semua doa yang kita naikkan Tuhan sudah dengar itu. Cuma karena gini, Tuhan mau jawab, tapi Tuhan butuh proses dari kita. Proses hidup kita matang, dewasa, siap menerima apa yang kamu minta. Supaya ketika diberikan bagimu, kamu tidak jatuh dalam dosa, tidak menghancurkan hidupmu. Makanya butuh sabar. Itu pintu terakhir untuk kita menerima terobosan dari Tuhan. Orang yang gak sabar, apa? Tidak akan bisa menerima apa-apa. Haleluya. Sabar itu subur. Tidak sabar masuk kubur. Haleluya. Jadi mari saudara, kita hidup karena kita sudah dikuduskan dan dibenarkan dan dikasihi oleh Allah. Kita harus hidup di dalam kerendahan hati, belas kasihan Tuhan dalam kehidupan kita. Supaya kita akan melihat semua orang itu sama dengan kita. Kita tidak membeda-bedakan orang, tapi kita mengasihi mereka, berbelas kasihan kepada mereka. Ya, memiliki belas kasihan, ini Kristus adalah teladan belas kasihan. Belas kasihan sebagai gaya hidup, dan ini belas kasihan sebagai cerminan kasih Allah. Yang setuju katakan amin. Ini Yesus adalah teladan sempurna dalam belas kasihan. Dia menunjukkan belas kasihan kepada orang-orang sakit, menderita dan yang membutuhkan. Belas kasihan harus menjadi gaya hidup bagi orang percaya. Kita harus selalu berupaya untuk memiliki hati yang lembut, peduli pada semua orang, dan siap untuk membantu sesama. Haleluya. Dan belas kasihan yang kita miliki adalah cerminan kasih Allah yang telah diberikan bagi kita. Kita harus menunjukkan belas kasih yang sama kepada sesama, seperti yang ditunjukkan oleh Kristus kepada dunia. Dengar, belas kasihan itu adalah cerminan dari kasih Allah. Orang harus lihat Tuhan di dalam hidup kita. Kalau orang lihat Tuhan dalam hidup kita, berarti orang lihat kasih Tuhan ada dalam kehidupan kita semua. Orang lihat kemurahan Tuhan ada dalam hidup kita semua. Orang lihat kesabaran ada dalam hidup kita semua. Itu orang lihat Tuhan. Tapi kalau kamu dan saya, Bapak Ibu dan saya nggak sabar, orang tidak lihat Tuhan, orang lihat setan. Betul kan? Benar nggak? Coba lihat ini gaya orang-orang yang nggak sabar. Coba, saudara lihat. Pasti mukanya gimana tuh? Mukanya kayak setan semua. Loh iya, betul kan?
bingung sangat. Apakah Tuhan mukanya kayak gitu? Enggak. Tuhan muka manis kayak aku gini. Harus kita bawa orang untuk melihat Tuhan dalam hidup kita. Ya setuju, katakan amin. Dari gaya hidupmu, dari caramu untuk melihat orang atau menolong orang, orang pasti lihat Tuhan di situ. Nah, gimana kita bisa lakukan itu? Kalau kita hidup dalam kebenaran Dia, kalau kita hidup dalam kemurahan Dia, kalau kita hidup di dalam Dia, kita pasti akan buat kayak begitu. Ya setuju, katakan amin. Apalagi orang-orang yang rusak tubuhnya, nah itu harus dijaga. Jangan sampai kita merusak tubuh kita, karena tubuh kita adalah apa? Baik, kudus Allah. Kalau tubuh kita adalah baik, kudus Allah, maka kita harus jaga. Jangan asap-asap masuk. Kalau asap-asap masuk, itu pasti rusak. Karena tidak ada orang bikin tungku dalam tubuhmu. Karena tidak ada orang yang memasak mie di dalam tubuhmu sehingga keluar asap. Tidak. Kamu yang masukin racun dari tubuhmu. Haleluya. Jangan ketawa, semuanya bertobat besok. Jangan sampai ditegur terus lagi. Kalau itu bisa memperpanjang umurmu, hari ini juga bisa. Satu slop saya kasih. Tapi itu apa? Untuk memperpendek hidup. Haleluya, amin. Nah, kalau kamu nggak apa-apa, satu. Kalau yang kedua begini, anak-anak kamu kejangkit gitu gimana? Loh, berpikir. Pikir pakai ini. Haleluya. Ada orang yang nggak berpikir pakai ini. Harus pikir tuh. Yang kedua, lu cari uang, tapi lu bakar uang, kan ngaco. Bener nggak? Bener nggak? Gue bilang nggak benar, buat kita tuh. Bener nggak? Bener nggak? Bakar, cari, bakar. Ngaco kita. Itu namanya kebodohan. Tuhan, masa mau bodoh terus? Jadilah pintar-pintar dong. Amin. Amin. Dengar, kalau engkau kukasih, maka engkau buta. Aku mengasihi orang-orang yang baik, kata Tuhan. Hari ini mau bertobat. Kalau mau bertobat, nanti pas doa maju ke depan. Ini tantangan nih, tantangan. Enggak, jarang kan saya tantang begini. Ini tantang. Oke. Terakhir, ada sih cuma